pada Bapak Pembina, Bapak Nasihat, Bapak para badal, Bapak pengurus perguruan, Bapak pengurus yayasan, singkatnya Bapak-Bapak, ya Ibu, para hadirin jamaah perguruan Talhaq Nasaban dirahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah Allah bahwa malam ini kita ketiga kalinya yang hadir di Halqa Garden perguruan Talhaq Nasaban. Itu 2 kali malam Rabu dan sekali malam Minggu. Kemudian malam yang lain ya sering sekali juga ya terkait dengan pribadi ya. Alhamdulillah ini merupakan satu kebahagiaan buat kita, di mana Halqa Garden ini kita namakan adalah satu nama daripada kebun di antara kebun-kebun surga ya. Itu apabila seorang hamba melewati satu halqah atau satu orang yang duduk, maka hendaklah kita ikutkan di situ, maka hendaklah kita duduk. Karena halqah duduk, halqah zikir itulah yang dimaksudkan dengan halqah garden atau riyadul jannah, riyadah min riyadul jannah. Zamaratul riyadah parta'u, apabila kamu melewati kebun surga, maka hendaklah engkau duduk. Kebun surga itu apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab adalah halqa zikir. Halqa zikir inilah merupakan adalah satu yang kita bangun di situ, adalah membangun satu kebahagiaan di mana kita memperoleh kenikmatan-kenikmatan di dalam halqa sendiri. Di sisi lain kita dapat kesehatan di situ. Bayangkan di dalam salah satu uji lab ya, di mana di satu negara di Jepang, ketika air kosong dibacakan, begitu di lab ternyata air yang dibacakan didoakan itu luar biasa dimensinya. Nah, itu bayangkan itu. Nah, begitu juga terhadap diri kita ini sebenarnya. Kalau mengamalkan hal yang positif, hal yang baik, itu dimensi kita berbeda. Nah, tapi kalau hal-hal yang tidak baik itu tentu dimensi tidak baik, jadi tidak nyaman. Terus sebabnya kita diminta oleh Allah, ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu. Kita hanya diminta hanya apa itu. Itulah jalan yang paling ideal, paling dekat, paling mudah dan paling Allah cintai. Ya. Jadi zikir yang kita lakukan ini adalah zikir para aulia dan para anbiya. Itu dalam situasi yang sunyi, dalam situasi dia berjamaah sebenarnya. Ini khusus sebenarnya. Zikir yang kita lakukan ini adalah zikir yang dilakukan oleh diri kita, oleh batin kita sebenarnya. Nah, ini gitu. Cuma kita jahirkan melalui jahar supaya terikutkan ya apa yang dilakukan oleh batin itu sendiri sebenarnya. Apabila nyata, apabila engkau melihatnya sesuatu yang apa yang ada dalam hatimu, sehingga tidak ada yang tersembunyi dalamnya, semua akan jadi nampak. Itu luar biasanya. Jadi tidak menunggu harus mati sebenarnya. Tetapi paling tidak disitulah awal dibukakan daripada rasa-rasa Allah. Namun kita harus di mana dan apa bagian-bagian yang kita peroleh. Itu tergantung dari ilmu dan amal kita masing-masing. Kalau amalia kita syariat saja, amalan syariat saja yang kita tunjukkan. Apakah amalan syariat bisa kita bawa nanti? Apakah perbuatan-perbuatan zahiriah ini bisa menjadi satu perbendaharaan kita di situ, atau satu yang kita dapatkan nilainya. Syariat ini semua akan bermanfaat ketika hakikat itu diikutkan di dalamnya. Kalau hanya syariat semata-mata kosong jadi ya. Jadi tidak memperoleh apa-apa. Syariat itu baru bermakna ketika di dalamnya ada hakikat itu. Makanya setiap kita mulai apapun yang kita mulai, hendaklah mulai dengan dia, dengan apa yang ada di dalam hati kita, roh kita. Itu sebenarnya
Jadi itu baru menjadi niat kita jadi lurus, amal kita jadi ikhlas, jadi sempurna, jadi total zahir dan batin. Ya. Nah, itu kemudian di saat-saat detik-detik terakhir kita, di mana kita kan tidak mungkin beramal dengan lisan, beramal dengan jasa, tidak mungkin. Hanya hati, tapi kita tidak ngerti seperti apa amalan hati itu. Bagaimana mengaplikasikan itu. Itu berat, itu sulit. Nah itu enggak kepikiran ya, enggak dia perhatikan. Nah, coba kita lihat saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit, tertidur situ hanya tahunya apa namanya nafas saja, enggak bisa berkomunikasi, enggak bisa dan sebagainya. Nah, itu hanya kita dengar suara nafas saja. Nah, apa yang mereka perbuat di situ kan kita nggak tahu kan. Nah, disitulah pentingnya kita. Di situ ada yang kita kerjakan walaupun orang lihat mungkin satu yang melihat napas dan sebagainya, tapi sesungguhnya di balik itu ada zikir, yaitu dalam kita diam, duduk, berdiri, dalam semua aktivitas, dalam semua gerakan, semua di dalamnya di zikir itu sebenarnya. Namun demikian penting artinya kita ditunjukkan, dibimbing, konsentrasi kita, fokusnya di situ. Itu yang perlu dilatih, terus. Itu tidak gampang masalahnya ini. Nah, itu sebabnya orang ketika detik-detik terakhir itu kehilangan arah, kehilangan pandangan, kehilangan daripada apa yang mereka perbuat karena mereka tidak membiasakan diri dan tidak melatih. Nah, itu sebabnya kalau kita sudah melatih, begitu kita pakai enak dia. Nah, itu jadi aman ya, jadi kita tidak akan kesulitan di situ. Itu sebabnya hari-hari kita di dalam halka-halka itu kita bangun sehingga nantinya begitu di detik terakhir sangat aman sekali, luar biasa. Makanya kita lihat dari jemaah-jemaah kita yang tekun, istiqomah luar biasa tenang. Disitulah betul-betul menemui daripada janji Allah yang Allah memberikan kepada orang beriman terhadap apa yang mereka perbuat. Itu ya. Jadi Allah tidak akan mengingkari janjinya di situ ya. Itu semuanya. Jadi yang lain-lain kita bisa pelajari melalui kita belajar, kita membaca dan sebagainya. Dan itu pun juga tidak terlalu penting. Intinya bahwa bagaimana kita hari-hari dalam ingat kepada Allah. Itu yang sulit, itu yang berat. Memang kelihatan sederhana, ringan, tetapi tidak sederhana yang kita sampaikan. Jadi tidak mudah sebenarnya ya. Tapi mudah, sangat mudah. Karena Allah tidak memberikan sesuatu hal yang sulit, sebenarnya sangat-sangat mudah ya. Jadi kita praktiknya yang penting ya. Makanya kita ada hal-hal seperti ini, kemudian ada apa namanya pembaharuan, ada tawadhu, itu di situ itu semua efek kerohanian itu ya, itu menjadi nyaman aman dia ya, supaya tidak terganggu dengan yang lainnya ya. Nah, sehingga kalau yang lain-lainnya itu dengan ikut saja sebenarnya. Jadi yang lain ini sesungguhnya tergantung apa yang dilakukan oleh hati kita, kolbu kita. Kalau ini tidak ada berarti akan kemana-mana, dia tidak punya pandangan. Itu membuat hati itu gelisah karena hatinya kosong, tidak ada zikir di dalamnya ya. Nah ini makanya kita hentakan itu penting, dan ini menjadi suatu nilai ya, menjadi prestasi kita. Bahkan seperti yang katakan bahwa inilah yang menjadi rohani, punya dimensi yang berbeda karena di dalamnya diisi dengan zikir. Kalau enggak ya, kalau seandainya kita di lab misalnya, luar biasa. Nah, ini seperti orang lab DNA misalnya. Seperti apa sih? Gitu kan. Nah, barangkali bisa kelihatan sebenarnya. Mungkin baru kita mau rajin zikir, mau kita rajin ibadah sebagainya. Nah, itu sebenarnya bahwa ini adalah satu bukti yang real ketika orang dibacakan air di gelas, ketika dilihat ternyata dimensi berbeda dengan air yang dibacakan. Seperti itu contoh. Sampai seperti itulah mereka membuktikan apa sih efek daripada bacaan-bacaan itu sebenarnya.
Tapi bacaan itu punya efek yang dasar. Ketika dengan asma Allah, dengan kalam asma, bukan kalam lisan saja ya. Tetapi karena mereka hanya mengandalkan satu keyakinan bahwa apa yang dilakukan itu adalah dari Allah, itu ya, walaupun mereka belum misalnya, tapi proses di dalam mereka yang mencari atau mereka belajar ya. Terkecuali mereka merasa sudah cukup, merasa sudah selesai daripada apa yang mereka pelajari, itu berbeda. Jadi itu harus hati-hati. Tidak ada kata selesai ya, kita ini baru selesai belajar. Kalau udah nafas kita sudah tidak ada, sampai detik nafas terakhir lah baru kita selesai ibadah, zikir, bersih kita belajar ya. Demikian penjelasan yang singkat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam yang disampaikan oleh Bapak Guru Mursyid kita. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan berakhirnya wejangan dan nasihat tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada malam hari ini. Dan marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit jemaah baca kasih kita di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.